Nah, apa yang dikasih contoh di sini oleh Tuhan? Yang dikasih contoh oleh Tuhan sebagai hal yang sebenarnya bukan hal utama, tetapi jangan diabaikan adalah persepuluhan di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini. Dan ini adalah momen yang bagus bagi kita untuk bicara soal persepuluhan. Persepuluhan bukan hal utama di dalam firman Tuhan. Itu kita akui. Persepuluhan bukan hal utama. Orang tidak diselamatkan karena memberikan persepuluhan. Tetapi ini adalah salah satu hal yang diajarkan dalam Alkitab juga. Dan oleh karena itu di jemaat kita tidak sering-sering bicara persepuluhan. Nomor satu, karena jemaat Grafe memang sudah luar biasa sebenarnya. Dan nomor dua, memang karena pada skala prioritasnya, ya, perpuluhan jauh-jauh kurang utama dari hal-hal yang hampir tiap minggu dikhotbahkan dari mimbar Grafe. Misalnya, hampir setiap khotbah ada menyinggung sedikit keselamatan. Hampir setiap khotbah bicara mengenai kebenaran, pentingnya firman Tuhan, dan lain sebagainya. Itu hal-hal utama, itu sering sekali dikhotbahkan. Kita bicara soal jemaat, itu adalah kita bicara soal baptisan yang benar, kita bicara soal menginjil, dan lain sebagainya. Itu sering sekali dikhotbahkan dari mimbar Grafe. Persepuluhan mungkin hanya beberapa kali disinggung dalam setahun. Ini bukan hal yang paling utama memang. Tetapi ada momennya juga untuk mempelajari tentang persepuluhan ini. Dan karena memang ayatnya sudah bicara persepuluhan, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk melihat apa kata firman Tuhan mengenai persepuluhan. Hari ini ada banyak orang yang anti dengan persepuluhan. Mungkin mereka pernah kena pengajaran palsu tentang persepuluhan. Karena ada banyak pengajaran palsu tentang persepuluhan. Ada yang mengajarkan persepuluhan di dalam rangkaian sukses teologi, ya, di mana mereka mengajarkan ini sebenarnya semacam scam, ya, penipuan rohani. Kalau kamu memberikan kepada Tuhan, bahkan saya pernah nonton satu video, ya, yang real, ya, seorang pendeta dalam tanda kutip di Indonesia ini. Roh Kudus bilang sama saya, yang transfer sebelum jam 12 akan dikasih ini berapa kali lipat katanya. Wah, tuh sedang hebat juga Roh Kudus ngomong sama dia. Ini kayak undian berhadiah apa? Begitu. Wah, lalu dijanjikan kalau kamu memberikan sekian, ya. Dan kadang-kadang persepuluhan dimasukkan dalam paket janji-janji seperti itu. Kalau kamu kasih 1/10, Tuhan akan balaskan 10 kali lipat lagi. Wah, luar biasa. Berarti ini investasi yang sangat menguntungkan, kan? Kalau orang mikir-mikir deposito, reksadana segala macam, ini kita mikirnya 5%, 6%, ini 1000% punya, saya juga mau, gitu. Oh saudara. Tetapi ketika dibungkus di dalam konsep seperti itu, banyak orang akan kecewa karena Tuhan tidak beroperasi seperti itu. Banyak orang kata, bohong nih, ya. Ternyata saya ditipu. Ternyata saya sudah kasih uang saya kasih 1/10 bahkan lebih lagi karena dijanjikan 10 kali lipat, maka makin banyak makin bagus, tapi tidak terjadi dan saya bangkrut dan saya ditakut-takutin kalau saya nggak kasih perpuluhan akan Tuhan kirimin hama, belalang apa segala macam. Jadi saya kasih persepuluhan, ya. Nah, ada banyak orang yang menjadi korban penipuan seperti itu. Dan ketika mereka sadar bahwa itu penipuan, tetapi mereka akhirnya salah, mereka berpikir bahwa pengajaran persepuluhan itu yang salah. Dan mereka berpikir bahwa ini konsep persepuluhan berarti salah. Padahal bukan konsep persepuluhan itu yang salah, tetapi sukses teologi dan penipuan rohani dengan atas nama persepuluhan, dan bukan hanya persepuluhan bahkan, itu yang salah. Dan ada orang berkata persepuluhan adalah hukum Taurat katanya. Persepuluhan itu hukum Taurat. Jadi karena kita tidak di bawah hukum Taurat lagi, maka orang Kristen tidak boleh memberikan persepuluhan. Jangan memberikan persepuluhan.